gak cuma berjuluk predator alias pemangsa, ia juga terkenal kanibal alias ia memangsa ular. Seram. Sepertinya sekarang Sobat Totan ini sedang menunggu mangsanya deh. Walah, tanpa babi bu, si lanang sapi langsung diserang sampai tidak berkutik. Jadi bukan tanpa alasan binatang melata satu ini mendapat gelar King alias Raja Ular. Bahkan, ia satu-satunya ular yang dapat memangsa ular berbisa lain tanpa harus takut terkena efeknya. Luar biasa sob, Otan kagum sama kamu. Otan sudah sampai di Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Disinilah tempat tinggal Kak Puput Desnita, si pemilik konten TikTok yang viral. Di lingkungan rumahnya, gadis berusia 19 tahun ini dikenal sebagai penakluk ular loh. Untuk mengisi waktu luangnya, Kak Puput biasanya sering pergi ke hutan bersama Kak Ihsan untuk herping atau mencari binatang reptil di hutan. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana keberadaan reptil di habitat aslinya. Karena keberadaan reptil di hutan dapat menentukan sistem rantai makanan di alam, teman. Wah, Kak Puput sepertinya melihat sesuatu nih. Kira-kira apa ya? Teman, beberapa jenis ular memang suka hidup di tempat yang lembab dan tertutup seperti ini. Bagi mereka, tempat seperti ini adalah tempat ternyaman untuk bersarang. Tuh, benar saja kan? Ternyata ada ular kobra yang muncul di antara tumpukan kayu. Ini adalah jenis ular kobra Jawa. Cirinya, sekujur tubuhnya berwarna hitam kelam. Ular ini banyak ditemukan di Pulau Jawa, terutama di hutan tropis seperti ini. Berbeda dengan king cobra, kobra Jawa dapat menyemburkan bisanya sebagai bentuk pertahanan dirinya. Dalam rantai makanan, ular ini menjadi hewan yang memangsa dan dimangsa. Keberadaan ular ini juga menjadi tanda bahwa lingkungan hutan masih terjaga dengan baik. Duh, ada-ada saja deh Kak Puput. Kenapa sih harus ikut menangani si ular kobra ini? Bikin Otan gemeteran saja deh. Sudah Kak, kita lepaskan lagi ke habitatnya. Kita cari reptil lain penghuni hutan ini. Sehat-sehat ya sob. Sampai ketemu lagi. Kak Puput dan Kak Ihsan sekarang mau mencari reptil yang habitatnya di sekitar sungai, teman. Biasanya menjelang sore, banyak reptil dan hewan lain yang turun ke sungai untuk mendinginkan badan atau sekedar minum. Tetap waspada ya Kak, karena mereka bisa saja tiba-tiba muncul dan menyerang kalian. Otan tunggu di pinggiran aja deh kalau begitu. Itu apa, Hah? Mana, Put? Lihat, sepertinya ada ular cincin emas yang sedang melintas di pohon pinggir sungai. Ular ini sangat agresif, teman. Oleh karena itulah, kita harus sangat berhati-hati dalam menghadapinya. Ular cincin emas atau ular mangrove memang memiliki habitat di sekitar sungai, teman. Saat siang hari, mereka hanya berada di atas pohon untuk istirahat. Sementara saat sore sampai malam, ia akan turun dan aktif untuk mencari mangsa. Wah, si ular nampaknya berhasil meloloskan diri nih. Tidak! Saat di air, Sobat Totan ini sangat pandai berenang, teman. Sampai-sampai Kak Ihsan dan Kak Puput basah kuyup nih mengejar kamu, Sob. Hitung-hitung sekalian mandi sore ya, Kak. Wah, akhirnya tertangkap juga nih si ular cincin emas ini. Keberadaan ular ini juga memiliki peran penting dalam ekosistem alam, teman. Ia dapat menjaga agar populasi burung, kodok, dan hewan air lainnya tidak berlebihan. Sementara itu, ia juga menjadi santapan bagi burung-burung predator. Ular ini juga menjadi indikator bahwa lingkungan di sekitar sungai masih sangat baik. Rasa manis buah rambutan enak dimakan secara perlahan.
Apabila ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Sampai ketemu lagi ya, Sob. Teman, seringkali terdapat pemberitaan kalau Sobat Otan ini masuk ke dalam pemukiman warga. Ini terjadi salah satunya karena stok makanannya di alam sudah habis, teman. Dan akhirnya mencium bau tikus yang bersarang di pemukiman manusia tinggal. Nah, meski demikian, kalian jangan asal bunuh ular yang masuk ke dalam rumah ya. Selain karena mereka juga punya hak untuk hidup, kelangsungan hidup mereka juga penting untuk kontrol populasi dalam siklus rantai makanan. Nah, kali ini agen Otan Kak Nurma punya tipsnya. Cukup dengan pipa seperti ini, ditambah kantong di ujung satunya, kita bisa mengamankan si ular. Kak Nurma, ayo kita buktikan. Pada dasarnya, ular adalah hewan yang memiliki insting untuk menghindar dari bahaya. Caranya, dia akan bersembunyi di tempat yang gelap. Rongga pipa yang gelap akan langsung direspon si ular sebagai jalan keluar atau tempat yang cocok untuk sembunyi. GPL, nggak pakai lama. Langsung saja si ular bergerak maju masuk ke dalam pipa tanpa paksaan. Dan kalau sudah masuk ke kantong, tinggal diamankan deh. Jadi teman di rumah bisa menangkap ularnya tanpa melukai atau membunuhnya. Sekaligus aman juga buat kita. Cakep! Itu, posisi ngambil gambarnya terlalu dekat. Otan khawatir, serangan ular king cobra kan sangat cepat dan berbahaya. Kalau terlalu dekat seperti itu, bisa. Aman Otan, tenang aja, kan ada kacanya. Om kameramen nih, bikin panik Otan aja. Ternyata Om kameramen sedang mengambil gambar detailnya, teman. Makanya diperlukan kaca sebagai pembatas yang aman. Dengan demikian, kita jadi tahu deh gambaran detail organ-organ tubuh si king cobranya. Gambar-gambar ciamik yang kalian tonton ini semua berkat Om kameramen. Kurmaks! Ya, ini dia pertandingan final Piala Eropa versi ikan. Ya, kedua kesebelasan sudah siap di lapangan. Oke, kick off babak pertama dimulai. Ya, tim oranye menguasai pertandingan. Ronaldo sendirian membawa bola. Dan loh. Sit, wasit. Kok malah ikutan giring bola sih? Kamu kan wasit. Waduh, Ini wasitnya dulu mantan striker apa ya? Ayo ulang lagi. Ya, kembali pertandingan dimulai. Para pemain langsung berburu bola. Ya, Ronaldo membawa bola sendiri dia ke gawang lawan. Dan ya, sedikit lagi bola ke arah gawang. Sedikit lagi. Dan jebret. Gol saudara-saudara. Seru banget ya, berasa nonton bola beneran. Tapi teman-teman tahu nggak siapa pemain bola tadi? Yap, mereka adalah ikan mas koki dari jenis oranda. Si oranda ini tergolong ikan yang kuat dan tidak mudah stres. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang baru mau pelihara ikan mas koki. Sementara wasitnya ini berjenis blackmore. Warna di sekujur tubuhnya memang hitam pekat. Dan lihat deh matanya,
menyembul keluar. Ih, takut. Ikan mas koki memang salah satu ikan hias air tawar yang populer di dunia. Bulat lucu dan bikin gemes. Nah, kalau mau pelihara ikan hias yang galak, teman-teman bisa pilih ikan buntal Fahaka. Ia predator air tawar dari Sungai Nil. Serem. Tuh kan, benar apa kata Otan. Lobsternya dimangsa tanpa ampun. Sebenarnya Otan nggak mau ada pertikaian lagi. Otan sudah lelah. Otan pengennya hidup damai aja. Sudah, hentikan. Wait, sekarang si kepiting kamu makan juga. Buntal Fahaka memang punya gigi yang tajam. Fungsinya apalagi kalau bukan untuk menghancurkan cangkang milik mangsanya, teman. Kak Dina, itu mau ngapain bawa-bawa tang gegep sama bawa kerang hijau segala? Mau masakin Otan makanan ya? Otan sih nggak nolak kalau dimasakin. Kirain Otan mau masakin buat Otan. Ternyata mau nantangin sobat Otan si ikan buntal Fahaka ini toh. Oke deh, Otan cari jurinya ya. Pertama, Otan persilahkan Kak Dina dulu untuk mencoba menghancurkan cangkang si kerang hijaunya. Ayo silahkan Kak. Luar biasa Kak Dina. Dengan alat tang gegepnya bisa meremukkan cangkang si kerang hijau. Kedudukan 1-0 ya penonton. Oke, sekarang giliran kamu Sob. Ayo buktikan kekuatan gigi kamu Sob. Kamu pasti bisa. Cakep Sob. Berhasil. Skor akhirnya jadi 1-1 ya penonton. Gak nyangka gigi kamu bisa sama kuatnya dengan tang gegep ya Sob. Besok-besok kalau Otan butuh bantuan untuk cabut paku di rumah, Otan minta tolong sama kamu ya Sob. Bercanda ya Sob. Loh, apa yang terjadi Sob? Oh iya, Otan tahu. Selain racun mematikan, menggelembungkan badan adalah bentuk pertahanan dari si ikan buntal, teman. Menariknya, sobat Otan ini bisa menggelembungkan badannya hingga 3 kali lipat ukuran tubuhnya loh. Nah, daripada teman semua penasaran, nih coba Otan buktikan ya. Pertama, coba kita lihat bagaimana si ikan buntal saat menggelembungkan tubuhnya di dalam air. Si ikan buntal ini saat menggelembungkan diri di dalam air, sobat Otan ini akan meminum air dengan cepat untuk membantu proses penggelembungannya teman. Hal ini tentu dilakukan agar musuhnya menjadi ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk memakan sobat Otan ini. Tapi itu kebanyakan minum air, apa nggak kembung kamu Sob? Lalu bagaimana jika si ikan buntal ini Otan angkat dari permukaan air? Apakah ia akan menggelembungkan dirinya juga? Yuk kita cari tahu jawabannya bersama Profesor Otan. Wah, luar biasa kamu Sob. Meski di luar permukaan air, kamu tetap bisa menggelembungkan tubuh kamu. Cakep kamu Sob. Tapi coba kalian tebak deh teman di rumah,
Menurut kalian, sobat totan ini menggelembungkan badannya pakai udara atau pakai air? Yang jawabnya pakai udara kurang tepat ya teman. Jawaban yang tepatnya adalah tetap menggunakan air yang diminum si ikan buntal. Meski di luar permukaan air, ikan buntal tetap menggelembungkan badannya menggunakan air yang ia minum dengan cepat. Dibantu dengan tubuhnya yang elastis, ikan buntal dapat dengan cepat pula menggelembungkan badannya. Para peneliti menemukan bahwa ikan buntal sebenarnya mengambil oksigen melalui insang mereka dan terus memumpanya keluar. Selain soal ikan buntal menggelembung dengan udara, kesalahpahaman banyak orang lainnya adalah sobat totan ini tetap dapat hidup di luar air karena mereka dapat mengisi perut mereka dengan cadangan udara. Padahal, jika sobat totan ini dibawa ke atas permukaan air terlalu lama, mereka juga akan dengan cepat lemas dan mati, teman. Satu, 2, 10, 30. Wih, banyak banget. Otan sampai susah ngitungnya. Hei, itu kan ikan buntal. Orang Jepang biasa menyebutnya ikan fugu. Orang Jepang memang suka sekali ikan yang beracun ini. Bahkan sampai ada tempat pelelangan khusus ikan ini. Ini dia pasar ikan Haidomari di daerah Yamaguchi, kota Setochi, Jepang. Cara jualnya yang memakai sistem lelang menjadikan pasar ini makin unik. Aktivitas lelang dimulai pada pukul 3 dini hari setiap harinya. Jika di Indonesia ikan buntal hanya biasa dimakan oleh beberapa suku bangsa saja, di Jepang justru ikan ini jadi hidangan yang cukup populer dan mahal harganya. Wah, paman ini kok marah-marah jualannya? Ternyata bukan marah-marah, teman. Emang inilah cara penjual melelang ikan buntal yang ditawarkan. Shh, satu lagi nih yang unik. Perhatikan deh. Para pembeli bersalaman dengan bapak penjual di dalam kain khusus. Rupanya mereka sedang tawar-menawar harga. Dahulu waktu orang Jepang masih memakai kimono, mereka akan bersalaman di bawah kain lengan kimono yang lebar. Nah, kalau sekarang, kain khusus inilah penggantinya. Dengan cara ini, pembeli dapat merahasiakan harga tawaran yang ia ajukan. Dalam sehari, rata-rata hampir 1 ton ikan buntal yang terjual di pasar ini loh. Rata-rata satu kotak ikan fugu seperti ini laku dengan harga 3 hingga 6 juta rupiah loh. Tapi semuanya tergantung mutu dan besar ikannya. Bahkan pernah ada penawaran tertinggi hingga seharga 16 juta rupiah loh. Orang Jepang paling suka menjadikan daging ikan buntal sebagai hidangan sashimi. Iya, ikan mentah yang disajikan dengan bumbu tertentu itu loh. Tidak semua orang bisa mengolah ikan buntal. Kalau salah penanganan, ikan buntal yang mengandung kelenjar racun malah bisa membahayakan. Kali ini giliran saya dan Hana yang bakal mencoba untuk memotong fugunya. Gimana, Han? Siap gak? Deg-degan. Coba ya. Wah, Kak Faradina dan Kak Hana malah mau belajar cara memotong daging ikan buntal. Tapi tenang, koki yang ahli ini sudah memisahkan bagian yang mengandung racunnya. Jadi aman deh. Walau agak kagok, tapi hasilnya cukup oke lah buat pemula. Dicocol pakai kecap khusus, rasanya manyus. Tuh, Kak Hana dan Kak Faradina aja sampai meremelek saking enaknya. Bagian yang tak terpakai untuk hidangan sashimi bisa dipakai juga kok. Eits, tapi bukan yang bagian beracunnya ya. Yap, digoreng alias deep fry. Bahasa Jepangnya sih karage. Ikan dihidangkan dengan baluran tepung, kemudian digoreng deh. Dijamin hasilnya kriuk-kriuk enak. Nah, cara ini juga bisa nih. Yap, ini dia nabe alias sup ikan. Tentu saja bahannya dari bahan daging ikan buntal. Rasanya tak kalah nikmat dan khas. Cakep.